ketahuilah bahwa bacaan sholat ini adalah bacaannya itu variasi. Nah, dari variasi bacaan sholat ini, maka perlu untuk kita ketahui salah satu di antara keutamaan kita mengamalkannya adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini dari sisi bacaan sholat itu kita itu dari kecil itu diajarkan cuma satu, atau paling kita rata-rata kita ketahui cuma satu dari sisi bacaan ini. Padahal berbagai macam variasi bacaan sholat ini kita dapatkan riwayat-riwayat sahihnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini kalau dari sisi bacaan itu kita dapetin bahwa apabila kalau parahnya organisasinya Muhammadiyah ini bacaannya, kalau NU ini bacaannya, kalau Persis ini bacaannya. Nah, kondisi seperti ini menjadikan kebanyakan kaum muslimin tidak tahu bahwa ternyata bacaan sholat itu banyak dan variasi. Nah, dari sini ya kata Niman, kita sebagai seorang muslim jadi harus mau untuk mengamalkan dari sisi variasi bacaan sholat ini, karena inilah yang disunnahkan untuk kita lakukan. Dan realitanya bahwa bacaan sholat ini, halo, iya, gimana? Lanjut ya. Oke. Putus. Terus lanjut, Ustaz. Putus. Ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Dari sisi variasi bacaan salat ini, kita akan dapatkan banyak keutamaan lain ya yang kita dapetin. Nah, kita mulai perlu diketahui akhwatal iman rahimakumullah bahwa bacaan salat itu kalau kita lihat variasinya itu terdiri dari mayoritasnya itu terdiri dari takbir, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ini jadi mayoritasnya secara global bacaannya. Makanya memahami 4 kalimat ini itu sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui dari sisi arti dan kandungannya. Nah, ini insya Allah nanti secara bertahap akan kita singgung dari sisi keutamaan dan bacaan ini. Nah, lalu pertama kita mulai dari lafaz takbir ya. Nah, lafaz takbir itu para ulama mensyaratkan kurang lebih ada 15 syarat untuk bacaan takbirnya benar. Ya. Syarat yang pertama adalah lafaz pertama itu adalah harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa selainnya, karena selama ini Nabi selalu menggunakan bahasa Arab di dalam melafazkan takbir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa ketika kita mengucapkan takbir, alifnya itu harus pendek. Dilafaz Allahu itu harus pendek. Nah, karena kalimat Allahu ya artinya Allah. Tapi kalau sampai huruf alifnya itu dipanjangkan, maka secara maknanya pun berubah. Ya. Kalau Allahu itu artinya kalau alifnya dipanjangkan dengan Allahu itu artinya apakah Allah Maha Besar. Nah, itu artinya. Ya. Jadi Allah lagi, karena alifnya kalau sampai dipanjangkan itu menjadi alif al-istifham namanya, artinya menunjukkan pertanyaan atau alifnya. Nah, lalu lafaz alifnya tidak boleh dipanjangkan. Yang kedua itu lafaz Allahnya itu harus dipanjangkan harokat. Ya. Tidak boleh kita pendekkan mengatakan Allahu Akbar itu jadi pendek jadinya lafaznya. Sementara kita tahu itu adalah dia 2 harokat. Jadi Allahu gitu. Ini dari sisi panjang. Lalu berikutnya itu yang perlu diperhatikan adalah tafkhimnya. Karena kasih ini ke para jamaah. Di dalam lafaz bacaan sholat yang perlu diingat adalah kalau dari sisi gunnah itu dengungnya itu tidak terlalu diperhatikan. Karena yang boleh kita baca dengan dengung atau berirama itu hanya Al-Quran. Adapun kalau kita membaca bahasa Arab seperti biasa, maka nggak boleh kita atau baca doa. Itu tidak didengungkan.
Gitu. Ya, nggak boleh kita misalnya berdoa Allahumma inni, itu enggak. Ya. Jadi kita bisa baca Allahumma inni seperti biasa. Nah, lalu berikutnya adalah yang paling harus kita konsentrasi perhatiin di dalam bacaan terutama bahasa Arab itu adalah panjang pendek dan makharijul huruf. Nah, kalau dengung itu tidak berpengaruh terhadap arti. Tetapi kalau panjang pendek dan makharijul huruf itu bisa merubah arti. Nanti kita akan singgung beberapa contoh. Itu. Contoh aja yang paling gampang yang sering kita lihat. Alhamdu. Lapas alhamdu itu haknya itu adalah huruf ha, bukan ha. Tapi kalau alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Tetapi kalau sampai huruf hanya huruf ha itu diubah jadi ha, kita mengatakan alhamdu lillahi, alhamdu itu artinya kebinasaan atau kehancuran. Ya, dengan ha. Maka kalau kita mengatakan alhamdulillah itu artinya kebinasaan atau kehancuran bagi Allah. Atau hanya milik Allah. Nah, disinilah makanya rawannya perubahan arti. Lalu misalnya katakan Rabbil alamin, alaminnya itu ainnya itu adalah di alamin itu pakai ain. Kalau alamin itu artinya seluruh alam. Tapi kalau alamin dengan alif itu artinya adalah sakit. Azabun alim, sakit atau pedih. Makanya dalam Al-Quran sering kita dengar lafaz on alim. Allah tapi kita juga sering dengan azabun alim, azab yang pedih. Itu alama ya'limu itu artinya sakit kalau di dalam bahasa Arab. Tapi kalau alima ya'lamu itu artinya mengetahui. Makanya kalau kalimat ulama itu ain, bukan alif. Ulama itu ain. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan di sini. Itu jangan sampai nanti berubah. Lamnya juga ingat harus 2 harokat. Karena kalau panjang pendek itu berpengaruh. Nah, lalu lafaz di sini berikutnya adalah lafaz hu. Allahu. Ini harus diperjelas. Itu Allahu Akbar. Jangan sampai nanti kita membacanya Allahu Akbar gitu kan. Karena banyak kadang-kadang kita dengar Allahu Akbar gitu kan. Jadi kita sudah Allahu Akbar. Nah, lalu berikutnya yang perlu diingat adalah bahwa lafaz Allahu Akbar ini nggak boleh terlalu lama jeda. Itu dia digabungkan, nggak boleh kita Allah diam dulu Akbar itu juga enggak, sehingga nanti nggak kejelasan hunya. Allah Akbar itu nggak ketemu, jadi hunya itu kayak nggak ada. Nah, lalu berikutnya itu adalah di lafaz ba. Lafaz ba, ak dulu di kaf itu. Ingat ini hurufnya itu alif dan kaf. Kafnya itu sukun. Akbar. Akbar itu lafaznya adalah di kaf. Ak bukan kha, bukan akhbar. Jangan sampai nanti membacanya Allahu Akbar. Gitu. Karena akbar itu artinya maha besar. Kalau akhbar itu maha memberitahu, lebih tahu gitu artinya. Ya, lebih ini. Nah, makanya kita kalau huruf kaf perhatiin, kalau di dalam ilmu makharijul huruf kaf dan huruf ta itu termasuk di antara sifatnya hams. Ya. Kalau kaf dan ta dalam kondisi sukun, maka hamsnya itu dia agak jelas. Ya. Hams yang lain, sin itu sin termasuk huruf hams. Tapi kalau dia sukun, nggak boleh kita mengatakan as enggak, as sama. Tapi kalau ta dan ka, ak ada desisnya. Itu ak, at itu hanya dalam kondisi dia sukun. Hanya 2 huruf ini kalau kondisi sukunnya itu agak desisnya itu, hamsnya itu lebih jelas. Jadi akbar, at, itu. Tabat, itu harus jelas gitu. Tapi kalau sin enggak boleh, as, misalnya nasetain itu enggak boleh kita sampai nase gitu. Nas jadi biasa. Ini di huruf kaf, jangan sampai sekeliru akbar dengan akhbar. Lalu berikutnya apa? Adalah di kalimat ba-nya. Ba-nya itu jangan sampai dipanjangkan. Ini ba-nya di kalimat akbar itu pendek.
Ya, kalimat pendek. Kalau akbar itu ini termasuk isim tabdil yang artinya adalah besar. Nah, kalau sampai huruf ba-nya kita panjangkan, kalimatnya mengatakan akbar, akbaru itu kata jamak dari kata kabarun. Kabarun itu artinya adalah rebana. Jadi kalau yang sering dipukul tuh yang marawisan tuh, yang suka marawisan tuh yang apa rebana gitu. Nah, kalau bahasa kita ketipung atau apa, ini artinya akbar. Gitu. Makanya harus dipendekkan mengatakan akbar. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar. Ini kalau dari sisi apa namanya lapasnya. Nah, sekarang kita lihat kalau dari sisi makna lapas ini, ikhwatal iman. Kenapa kok pembuka sholat itu kita pakai takbir, tidak pakai tasbih yang lainnya? Ini juga merupakan rahasia tersendiri. Jadi balik apa namanya lafaz kalimat apa namanya takbir ini. Gitu. Takbir ini ikhwatal iman. Kalau dilihat dari sisi kandungan, maka sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu makna kalimat Allahu Akbar, itu maknanya adalah yaitu Allah lebih besar dari segala sesuatu, baik pada zat, nama maupun sifatnya, serta segala hal yang tercakup dalam makna tersebut. Nah, di sini berarti kita tahu Allah itu maha besar. Kalau kita bertanya seberapa besar sih kekuasaan besarnya Allah, maka untuk tahu besarnya Allah, kita harus lihat besarnya makhluknya. Itu. Kalau kita ingin tahu. Nah, bagaimana besar makhluknya? Kita lihat Nabi SAW sebelumnya di dalam Al-Quran, kalau antum lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 30, surat 39 ayat 67, Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Itu. Al-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi dan seluruhnya dalam genggamannya kelak di hari kiamat. Subhanallah. Antum lihat bumi. Gitu. Berarti kalau ada yang genggam, pasti lebih besar dari yang digenggam. Ya, antum kalau penggenggam kelereng, ya pasti tangan antum lebih besar dibanding kelereng. Lalu dilanjutkan, wassamawatu matwiyatun biyaminihi. Dan langit itu digulung di tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini besarnya Allah. Dan dalam ayat lain surat Al-Anbiya ayat 104 Allah berfirman, "Yaumana tus-sama qatayisi jinilil kutub." Ingatlah pada hari kami gulung seperti kami gulung langit itu. Pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Allahu Akbar. Kita melihat, kita kalau buka lembaran kertas gimana sih gitu kan? Kama badana awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama itu. Begitu juga kami akan mengembalikannya. Wa'adana alaina suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Bahkan dalam ayat lain Allah jelaskan, la khalqis samawati wal ardh akbaru min khalqin nas. Jadi penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar, lebih agung dibanding penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ini luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum pernah dengar misalnya terkait hadis terkait dengan malaikat pemikul arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhina li an uhadditha an malakan min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan bercerita tentang salah seorang malaikat dari malaikat pemikul arsy. Ma baina sahmati udhunihi ila atiki. Jarak antara daun telinganya sampai dengan pundaknya. Sahmah udhun itu artinya daun telinga yang paling bawah. Ya. Daun telinga kita yang paling bawah itu namanya yang biasa tempat diletakkan anting itu namanya sahmah. Ma baina sahmati udhunihi ila atiki. Jarak antara daun telinga yang paling bawah sampai dengan pundaknya masiratu sab'ami'ati perjalanan 700 tahun. Allah
besarnya itu malaikat satu, malaikat pemikul arsy. Sementara kita tahu malaikat pemikul arsy itu kurang lebih jumlahnya ada 8 kurang lebih jumlahnya. Bahkan Nabi SAW pernah suatu hari duduk-duduk dengan para sahabatnya, lalu beliau mendengar bunyi suara benda jatuh. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu? Maka sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi lalu jelaskan, itu tadi batu yang dijatuhkan, itu adalah suara batu yang jatuh sampai di kerak neraka. Yang dijatuhkan dari bibirnya itu selama 70 tahun. Bayangin antum dengan kecepatan seperti itu 70 tahun baru sampai ke kerak neraka. Kalau antum pernah baca terkait dengan penghuni neraka, Nabi katakan giris ahlin nar kal jabalil Uhud. Gigi gerahamnya penghuni neraka itu seperti gunung Uhud. Sementara nanti akhir perbandingan penghuni neraka dengan muslim itu 1000 banding 1. Jadi dari 1000 manusia itu kaum muslimin diganti dengan satu orang mukmin itu diganti dengan 999 orang kafir. Jadi 999 manusia itu masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Nah ini Allahu Akbar, gimana besarnya. Bahkan Nabi jelaskan tempat duduk penghuni neraka itu antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau penghuni neraka itu makhluk itu besar-besar. Nah sementara kalau penghuni surga itu tingginya hanya 18 meter tinggi. Situ nazira itu kurang lebih 60 hasta. Tinggi kita sebagaimana tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nah makanya ketika seorang muslim mengatakan Allahu Akbar, dihadirkan di dalam dirinya kebesaran Allah ini yang maha besar dari segala sesuatu. Allah maha besar dari segala sesuatu. Nah makanya kalimat ini, kalimat takbir ini ikhwatal iman, adalah kalimat pembuka kita bertemu langsung dengan Allah. Jadi seorang muslim kalau dia sudah melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka hijab antara dia dengan Allah itu terbuka. Ya, terbuka antara hijab kita dengan Allah. Jadi ini satu-satunya adalah pembuka hijab kita dengan Allah. Makanya salat ini di antara keagungan yang paling luar biasa adalah kita langsung berhadapan dengan Allah tanpa ada jeda. Ya, makanya kalau kita salat berdiri, kita jangan sampai berpaling. Berpaling itu di sini ada dua, berpaling hati dan berpaling badan. Kalau berpaling badan mungkin orangnya tolak soleh, sini gerak banyak gerak. Tapi kalau berpalingnya hati, maka dia pikirannya orang awam. Nah, sementara kalau kita berpaling hati, maka Allah pun akan berpaling dari diri kita. Nah, inilah diantara ada banyak keutamaan sebenarnya lafaz takbir ini ya sih. Anda lebih baik nanti kupasin antum secara khusus keutamaan 4 kalimat ya agar antum mengerti yang kita sering baca nih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini perlu antum secara lebih khusus kita kupas keutamaannya agar kita lebih ngerti, karena ini adalah lafaz-lafaz zikir yang setiap hari kita baca seperti istighfar, lalu kita baca tasbih, baca hauqalah yaitu la haula wala quwwata illa billah. Nah, qatalimah rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam bacaan salat ini ada yang punya keutamaan, ada yang tidak dari sisi variasinya. Ada yang punya keutamaan, ada yang tidak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba singgungkan dulu keutamaan. Jadi nanti polanya akan kita singgungkan keutamaan bacaan sholat yang pendek-pendek dulu. Tapi nanti kita akan singgungkan sekilas dari sisi variasinya. Misalnya di istiftah ini variasinya. Lalu ruku ini variasinya. Tapi nanti kita akan singgungkan dulu yang pendek-pendek, yang selama ini kita baca, sambil nanti kita benarkan dari sisi makharijul huruf dan panjang pendeknya. Gitu. Nah karena kenapa? Jangan sampai nanti dari sisi bacaan kita berubah. Kalau sampai berubah makharijul huruf, sekali lagi secara makna itu pun berubah. Apalagi berubah di panjang pendeknya. Itu. Ini yang penting untuk kita paparkan kepada antum. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Karena berbarengan laptop ada masalah sedikit, jadi nanti anak akan langsung kita pakai kayak presentasi pakai PowerPoint, jadi antum nanti dari sisi
lapas-lapas itu akan tahu di mana kekeliruannya, mana-mana yang panjang pendek. Insya Allah itu nanti pertemuan berikutnya kita akan buat di presentasinya, jadi antum nanti bisa mendapatkan lebih pengetahuan terkait dengan ini. Nah ini akhwat iman. Jadi kita masuk dulu di doa ul istiftah. Kalau di dalam salat itu sekali lagi bacaan rukun itu ada terdiri dari bacaan, ada yang terdiri dari gerakan. Nah kalau dari sisi bacaan, yang rukun itu hanya beberapa. Yang paling banyak rukun itu hanya di di gerakan. Nah kalau takbir gitu, kalau takbiratul ihramnya rukun salat. Ya. Nah di dalam takbiratul ihram itu di sini juga ada ngangkat tangan. Gitu. Ngangkat tangannya ini yang sunnah. Nah adapun dari sisi bacaan, maka takbir yang namanya lafaz takbir itu hanya lafaz Allahu Akbar. Ya, walaupun di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh mengatakan Allahul Akbar dalam mazhab Syafi'i. Jadi akbarnya itu ada alif lamnya. Kalau di dalam mazhab Abu Hanifah, maka boleh pakai melafaz apa aja selama itu bentuk ujian kepada Allah. Tapi para ulama menjelaskan kepada kita, Nabi nggak pernah membuka dengan lafaz selain lafaz Allahu Akbar. Nah inilah yang lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan kita masuk di doa istiftah. Nah, kalau dari doa istiftah, maka kurang lebih bacaannya itu ada sekitar 12 sampai 13 kurang lebih bacaan doa istiftah ini. Nah, kalau berbicara lafaz doa istiftah yang paling besar, yang paling sahih, maka yang paling sahih itu adalah Allahumma ba'id baini. Itu yang paling sahih. Tetapi kalau kita melihat yang punya keutamaan, maka justru lapas-lapas yang pendek yang banyak yang punya keutamaan. Bukan lapas-lapas yang panjang. Karena kenapa? Kalau lapas-lapas yang panjang, ingat di dalam bacaan salat juga, di dalam zikir, apabila dia berisi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, maka itu bacaan itu menjadi secara keutamaan besar. Ya. Sama juga nanti dari sisi bacaan salat ini. Maka kita melihat bahwa dari variasi bacaan salat ini, maka yang pendek-pendeklah yang punya keutamaan. Nah, yang punya keutamaan yang pertama apa? Yaitu lafaz doa yang selama ini kita baca, yaitu yang bunyinya Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang paling besar keutamaannya. Nah, kalau lafaz yang pertama ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bunyi lafaz doa hadisnya mana nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu qala rajulun minal qaum, tahu tiba-tiba ada seorang laki-laki dari satu kaum mengucapkan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini lafaz doanya. Nah, lalu manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam, beliau kemudian bertanya, mana yang mutakallim bi kalimatika atau kata? Tadi yang membaca kalimat ini siapa? Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah. Laki-laki itu mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, ajibtulah futihatlah abu sama. Aku takjub bacaannya, pintu langit dibuka. Ini keutamaan lafaz zikir ini ya. Jadi keutamaan zikir ini sekali lagi yang pendek itu adalah pintu langit dibuka. Nah makanya antum perhatian lafaz-lafaznya ini. Jadi bacaannya adalah Allahu Akbaru kabira. Dan ingatkan sekali lagi di sini, kebanyakan kaum muslimin membaca, ingat, lafaz Al-Akbar yang selama ini sering kita sukunkan ra-nya, itu asli lafaznya adalah Allahu Akbaru. Jadi ra-nya itu dhammah bukan sukun.
Karena ini adalah isim tabdil dalam ilmu. Nah, isim tabdil namanya. Allahu Akbaru. Nah, ketika kita baca takbir, maka ro-nya ini kita sukunkan. Jadi bacaannya akbar. Kita sukunkan karena kita kondisinya wakaf. Sementara ketika kita membaca doa istiftah ini, maka kita posisinya adalah mewasolkannya. Maka bacaannya ru-nya berarti kembali tetap dibaca. Jadi Allahu Akbaru kabira. Nggak boleh mengatakan akbar kabira. Nah, ini ingatkan sekali lagi. Gitu. Allahu Akbaru kabira. Jadi ru-nya harus tetap dibaca. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Nah, katsir di sini lafaz itu pakai ta bukan pakai sin. Kalau katsir itu artinya banyak, tapi kalau kasir itu artinya adalah pecah belah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di sini tidak harus kita baca bukratan wa asila, enggak. Jadi wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kita bisa baca lafaz ini. Nah, di lafaz zikir ini akhwatul iman, ingat ada poin-poin yang perlu antum ingat. Yang pertama, lafaz itu hanya sampai lafaz wa asila. Lalu lafaz ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini perlu diingat. Dan tidak ada satupun lafaz zikir ditambahkan kalimat ini wajhatu. Nanti ini adalah doa zikir yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini dua doa yang berbeda. Kalau Allah Akbar kabira itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar sama riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 601. Tapi kalau Allah wajhatu itu mulainya dari lafaz wajhatu, tidak ada tambahan lafaz ini. Yang ada lafaz ini itu dalam Al-Qur'an, ini wajhatu wajhiyah. Nah, kalau itu ada dalam Al-Qur'an lafaznya. Tapi kalau doa nggak ada, mulainya dari lafaz wajhatu. Nah, lafaz ini akhwatul iman adalah ini doanya itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Di dalam Sahih Muslim itu hadisnya nomor 771 dengan bab yang berbeda. Kalau Allah Akbar kabira itu babnya itu adalah bab ma yuqalu baina takbiratul ihram wal qiraah. Apa yang dibaca antara takbiratul ihram dan qiraah. Sementara wajhatu itu lafaznya di bab safar, bab safar itu bab-babnya. Itu. Nah, lalu lafaz ini akhwatul iman perlu antum ketahui sebelum kita nyinggung dari sisi kandungannya. Apa Anda singgungkan antum dulu dari sisi keutamaan doa-doanya dulu, baru nanti kita akan balik dari sisi kandungannya, sehingga antum itu nanti bisa memilih doa-doa mana yang akan saya baca. Nah, di antara lafaz lain yang mungkin sangat jarang pernah dipakai adalah dari lafaz Allahu Akbar. Ini selama ini kan kita baca Allahu Akbar itu sekali. Jadi langsung Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan itu kita baca cuma sekali. Nah, kita mendapatkan riwayat lain dari riwayat Jubair ibn Mut'im. Jadi Jubair ibn Mut'im diriwayatkan Jubair ibn Mut'im annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli salatan. Lalu Rasulullah dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu salat. Qala Amr, maka Amr berkata la adri salatin hiya. Aku tidak tahu salat apa itu. Faqal, kemudian beliau membaca. Nah, ini bacaannya apa bunyinya? Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira. Jadi di sini lafaznya itu 3 kali. Ini yang jarang diamali ini. Jadi Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini 3 yang lafaz ini. Cuma ada tambahan ujungnya. Apa? A'udzu billahi minasyaitan min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, ini bacaan ujungnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitan min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, ini lafaz tambahannya. Nah, makanya di sini berarti apa? Allahu Akbaru kabira. Itu dibaca 3 kali. Walhamdulillahi katsira dibaca 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila itu dibaca 3 kali, baru ditambahkan depannya riwayat lain Allahumma inni a'udzubika, riwayat lain mengatakan a'udzubika, riwayat kedua mengatakan riwayat Ibu Lafaz Ibnu Majah Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftih. Nah, ini riwayat lainnya. Nah, makanya ini kita bisa
baca dengan lapas seperti ini. Tetapi di dalam riwayat ini tidak dijelaskan keutamaannya secara khusus. Lalu dari sisi lapas ini. Nah, jadi antum sekali lagi bisa pilih Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bughatan wasila, wa subhanallahi bughatan wasila. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dengan pola lapas yang berbeda. Tetapi secara khusus lapas ini tidak memiliki keutamaan kalau diucapin sebanyak 3 kali ini. Itu. Jadi yang punya keutamaan adalah yang lapasnya sekali. Jadi Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang punya keutamaan. Nah, lalu lapas kedua yang punya keutamaan adalah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan lapas yang lain. Ini ada di dalam Sahih Muslim juga. Hadisnya nomor 600. Jadi kalau Allah Akbar Kabira dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 601. Nah, ini hadisnya nomor 600. Sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini juga punya keutamaan besar doa ini. Doa ini bunyinya adalah sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Lalu ada seorang laki-laki yang datang dengan napas terengah-engah. Ya. Lalu dia masuk ke dalam shop. Kemudian dia membaca doa. Apa yang dibaca doanya? Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Jadi antum bisa ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ikhwatul iman, untuk antum nanti sambil kita belajar biar antum tahu juga keutamaan-keutamaan ini, silahkan antum download aplikasi. Aplikasi itu apa namanya adalah apa doanya, ya. Nah, aplikasi ini antum download, terutama yang Android, ini baru ada di Android. Lalu antum lihat nanti dibuka bab istiftah, itu variasi bacaan istiftah itu ada. Ya. Nah, dari variasi ini nanti kita akan banyak mengambil manfaat dari doa-doa ini gitu, agar antum gampang untuk melihat dari sisi lapas-lapas doanya. Dan di sana dijelaskan juga dari sisi keutamaannya. Nah, doa yang kedua ini, jadi yang bunyinya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa keutamanya kata Nabi? Ra'aitu 12 malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat ada 12 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat kalimat tersebut. Dan ini keutamaan lapas dikirim. Jadi ini udah pendek, tapi keutamaannya besar. Jadi antum sekali lagi bunyinya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bunyi lapasnya, ya. Jadi ini yang kedua yang punya keutamaan. Udah pendek. Jadi ana berharap antum paling tidak ini udah antum hafal 2, jadi setiap sholat nanti kita bisa baca secara variasinya, perbedaannya. Nah, lalu lapas ketiga yang pendek juga yang memiliki keutamaan besar, dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad. Jadi makanya antum nanti jangan heran kalau belajar fikih itu para ulama itu mengambil sendiri-sendiri lapas-lapas dari sisi doa istiftahnya. Nah, kalau Imam Ahmad memilih lapas ini, yang mana? Yaitu yang bunyinya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Nah, ini lafaz ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan dari Aisyah, juga dalam lafaz lain itu diriwayatkan dari Sa'ad Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini dari sisi lafaz itu. Nah, lafaz ini, doa ini, pertama keistimewaan Imam Ahmad kenapa memilih lafaz doa ini. Gitu. Pertama, kalimat ini kalau digabung dengan takbir, ya, ini berarti kita udah mengucapkan 4 kalimat. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Ingatlah 4 kalimat ini. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Boleh dibaca dengan dari mana aja kita mau mulai, itu boleh. Dari mana aja kita mau mulai itu boleh kita baca. Nah, sini kalau kita baca Allahu Akbar, kita baca takbir. Subhanaka
berarti udah baca tasbih. Allahumma wa bihamdik, maka kita baca tahmid. Wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu kita udah baca tahlil. Ini makanya salah satu keistimewaan kalimat ini. Sementara 4 kalimat ini kalau digabung, Anda mungkin pernah singgungan kepada Anda. 4 kalimat ini. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. Boleh diacak dari mana aja kita memulai. Itu kurang lebih utamanya sekitar 15. Kalau digabungkan 4-4. Maka nanti Anda kepingin suatu saat nanti kita buat kajian secara khusus untuk mengupas lapas-lapas ini lebih mendalam. Ya. Karena yang Anda punya kitabnya, ngupas tasbih aja, subhanallah. Tasbih itu kitabnya itu 2 jilid. Dan itu disertasi doktor. Anda juga punya, alhamdulillah, itu penjelasan 1 jilid. Ya. La ilaha illallah ini paling luar biasa, penjelasan paling banyak. Dan lapas takbir juga gitu. Ini kemarin kalau kita kupas mendalam 4 kalimat ini itu subhanallah dari sisi keutamaan. Lalu keutamaan kalimat ini adalah di antara keutamaannya dia adalah salah satu zikir yang paling afdol. Itu. Dalam hadis lain Anda lupa apa zikirnya itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini juga lafaz zikir yang jarang mungkin kita baca. Karena dia termasuk salah satu lafaz yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keistimewaannya sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu belum menjelaskan sampai ada 10 keutamaannya. Kenapa Imam Ahmad memilih lafaz ini? Karena Umar bin Khattab itu mengajarkannya di hadapan para sahabat. Umar bin Khattab memilih lafaz zikir ini untuk diajarkan di para sahabat dalam ajma'in. Makanya Umar memilih lafaz zikir ini karena dari sisi kandungannya. Nah, karena ini sekali lagi mengandung tasbih, tahmid, itu juga dengan tahlil. Ini dari sisi kandungan. Dan sahabat itu mendengarkan untuk ajaran ketika Umar bin Khattab mengajarkan lafaz ini. Nah, ini dari beberapa keutamaan lain dari sisi lafaz zikir ini. Makanya paling tidak Anda sangat anjurkan kepada antum untuk menghafal 3 ini. Yang pertama itu adalah Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu lafaz yang kedua adalah antum menghafal lafaz alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan lafaz yang ketiga adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, tiga doa inilah yang tiga zikir inilah yang perlu antum untuk paling tidak untuk dihafal. Ya, ini kalau dari sisi doa istiftah. Nah, adapun doa istiftah yang lain yang panjang yang seperti Allahumma ba'id, ini juga dari sisi kandungan luar biasa nih. Nanti kita akan singgung dari sisi kandungannya. Allahumma ba'id baini dan selanjutnya. Ya. Karena sekali lagi ingatkan kepada antum para jamaah itu nanti kalau ketika kita ngupas bacaan sholat ini, antum bisa pegang buku doa sifat sholat Nabi atau memakai panduan yang ada di aplikasi apa doanya. Nah, kalau ulama ba'id sekali lagi secara keutamaan itu tidak dijelaskan secara khusus keutamaannya. Begitu juga wajah tuh. Ingat kalau di dalam doa itu kalau dia memiliki keutamaan, kalau dia berupa pujian kepada Allah, maka keutamaannya jadi besar. Wajah itu ulama ba'id itu kebanyakan isinya adalah doa, ya kan isinya doa. Maka kalau pujian itu adalah untuk Allah, sedangkan doa itu adalah untuk manusia, maka secara keutamaan lebih didahulukan keutamaan lebih didahulukan untuk hak Allah dibanding hak makhluknya gitu. Nah, lalu kalau berbicara dari sisi doa yang lain, terutama untuk sholat malam, itu Nabi menggunakan lafaz yang berbeda dari sisi lafaznya. Ya. Nah, makanya kita dianjurkan kalau bisa ketika sholat malam kita menggunakan lafaz doa yang berbeda. Nah, sekali lagi
Ana kepingin ungkapkan kepada antum dulu keutamaan dari sisi bacaan dulu. Nah, lalu berikutnya itu adalah yang rukun yang kita baca adalah Al-Fatihah. Nah, ini kalau Al-Fatihah ini memang butuh pengupasan secara lebih mendalam, akhi. Agar antum ketika membaca Al-Fatihah itu dari sisi bacaan dibenarkan. Ana sangat anjurkan kepada antum semua itu membenarkan bacaan Al-Fatihah, karena ini termasuk di antara rukun sholat. Itu dari sisi bacaannya. Kalau antum keliru, ada kekeliruan di dalam baca doa istiftah lainnya itu, karena ini masih secara hukum doa istiftah ini adalah sunnah sholat. Tetapi kalau sampai kekeliruan itu terjadi di Al-Fatihah, ini antum kelirunya itu jauh lebih rawan. Ya, karena lafaz-lafaz ini, karena dari sisi Al-Fatihah kita udah hafal, tapi betapa banyak kaum muslimin itu tidak pernah dibenarkan dari sisi bacaan Al-Fatihahnya. Nah, karena itu akhi, insya Allah ana itu di musim ini akan membuat nanti sebuah program. Kalau antum mau dicek bacaan sholat secara khusus silahkan. Ana akan buat kelas, satu kelas itu nanti kurang lebih sekitar 15 orang untuk kita cek bacaan sholat. Jadi kalau antum mau nanti buat program ini silahkan. Cuma nggak boleh banyak kelasnya. Kalau kelasnya kebanyakan, itu Anda nggak bisa ngecek. Nah, mulai tahun ini Anda akan banyak fokus untuk membuat kelas secara khusus itu untuk mengecek bacaan sholat. Paling kita kurang lebih sekitar pertemuannya itu sekitar 5 sampai 8 kali itu bacaan sholat antum dari takbir yang pendek-pendek ini bisa akan kita baca, kita benerin. Sama juga nanti kita lewat aplikasi Zoom untuk mengecek bacaan sholat antum ini. Jadi kalau antum kepingin buat kelas, silahkan, kita bisa adain secara khusus untuk kelasnya. Nah, Al-Fatihah ini akhi, Anda sangat anjurkan antum untuk memperbaiki dari sisi bacaan, dari sisi keutamaan juga Al-Fatihah ini banyak, karena dia sendiri Al-Quran, karena itu di dalam bacaan sholat itu dari tasbih qiraah itu. Jadi kalau antum lihat link di lihat bacaan sholat ini, maka di dalam sholat itu kita ada membaca zikir, ada kita berdoa, ada kita baca istighfar, juga ada kita membaca salawat, lalu kita membaca Al-Quran. Ini aja 5 bacaan ini udah keutamaan itu udah luar biasa. Dari sisi 5 bacaan ini. Ini kalau kita kupas doa, keutamaan doa ini, lalu kita kupas keutamaan zikir, kita kupas keutamaan baca salawat, lalu kita kupas keutamaan baca Al-Quran, itu udah dari sisi keutamaan itu luar biasa. Itulah yang menyebabkan kenapa Nabi sampai jelaskan bahwa alamu anna khaira amalikum salat. Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian itu adalah salat. Kenapa sampai dikatakan terbaik? Kalau antum sekarang bingung memilih amalan, saya itu mau baca Quran, tapi kalau juga kepingin istighfar, tapi juga kepingin baca selawat, tapi juga kepingin berdoa. Kalau antum melakukan ibadah ini satu persatu, maka antum butuh waktu sendiri-sendiri. Tapi ketika antum sholat, maka antum sudah melakukan ini semua. Di dalam sholat antum akan berzikir, di dalam sholat antum akan berdoa, di dalam sholat antum akan beristighfar, di dalam sholat antum akan membaca salawat, di dalam sholat juga antum akan membaca Al-Quran. Maka itulah salah satu di antara penyebab terbesar kenapa sholat itu memiliki keistimewaan yang besar. Nah, kalau berbicara dari sisi keutamaan Al-Fatihah, sekali lagi beberapa pertemuan ke depan Anda akan sibukkan dulu antum keutamaannya ya. Mana yang harus antum pilih untuk antum rutin baca. Dari sisi variasi yang ada, baru nanti terus kita akan singgungkan dari sisi variasi secara keseluruhannya, baru nanti mengupas variasi secara keseluruhannya, baru Anda singgungkan antum kandungan dari sisi bacaan sholat ini. Nah, lalu kalimat Al-Fatihah itu kalau berbicara keutamaan sangat banyak. Itu pertama, dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, itu yang Nabi SAW diberikan kepadanya, itu, dan tidak pernah diturunkan juga di dalam Taurat dan Injil, dan dia itu juga Ummul Kitab wasabul matani wal Quran al-Azim. Jadi dia itu disebut dengan nama Ummul Kitab. Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Anda sangat anjurkan juga antum mencari sebuah buku terjemahan, itu judulnya Mutiara Kandungan Surat Al-Fatihah. Ya, itu diterbitkan oleh Pusaka Imam Syafi'i. Itu ditulis oleh
Ini buku ini terjemahan dan itu cukup ringkas untuk kita mengetahui kandungan dari sisi bacaan sholat. Tapi nanti Anda akan ambilkan antum poin-poin dari bacaan Al-Fatihah itu yang perlu antum selalu ingat. Ya, sehingga ketika kita baca kita selalu ingat ini. Dari poin-poin bacaan di dalam Al-Fatihah ini. Nah, juga Al-Fatihah ini adalah dia ringkasan Al-Qur'an. Jadi kalau antum ingat Al-Fatihah maka disebut dengan pembuka Al-Qur'an. Jadi sisa Al-Qur'an dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu adalah penjabaran dari Al-Fatihah. Nah, kalau antum ingat. Jadi makanya seorang ulama berkata gitu. Allah itu menurunkan kurang lebih sekitar 114 suhuf ya. 114 suhuf atau kitab. Nah, lalu kitab 114 ini diringkas di dalam Zabur, Taurat, Injil. Ya, Zabur, Taurat, Injil. Lalu Zabur, Taurat, Injil itu diringkas di dalam Al-Qur'an. Gitu. Dan lalu Al-Qur'an itu diringkas di dalam Al-Fatihah. Karena itu mereka berkata barang siapa yang mengerti tafsir dan kandungan surat Al-Fatihah berarti dia sudah mengerti kandungan seluruh Al-Qur'an. Seluruh kitab. Dan itu secara global. Kalau berbicara secara rinci berbeda secara global. Karena Al-Qur'an itu secara umum berisi, pertama itu isinya adalah tauhid, yang kedua itu berisi sejarah, lalu yang ketiga itu berisi hukum-hukum. Nah, maka ini isi secara Al-Qur'an, global Al-Qur'an. Itu sejarah atau cerita, makanya dalam Al-Qur'an kita banyak mendapatkan cerita. Al-Qur'an juga memiliki banyak makna. Dan salah satu keistimewaan terbesar di Al-Fatihah memiliki banyak nama ya. Namanya sekali lagi Ummul Kitab, lalu Sab'ul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang, lalu juga namanya Qur'anul Azim, juga namanya As-Salah. Dan salah satu keistimewaan terbesar dari Al-Fatihah ini adalah bahwa di saat kita salat, ketika kita membaca doa, ketika membaca Al-Fatihah, itu terjadi dialog antara kita dengan Allah. Ini keistimewaan tidak dimiliki kecuali ketika kita membaca Al-Fatihah. Dan itu hanya terjadi pas ketika kita sholat, bukan di luar sholat. Jadi kalau ketika kita sholat, itu maka itu akan ada dialog antara kita dengan Allah. Tetapi kalau kita baca di luar sholat, tidak ada riwayatnya. Kita dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi as-salat antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Fanisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi masala. Setengahnya untukku, setengah lagi untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, wa idza qala al-'abdu, dan apabila hamba itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita membaca itu Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab, Hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala, kalau dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu qala Allah menjawab, atna alayya 'abdi, hambaku memujaku. Nah, jadi kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab, majadani 'abdi, hambaku menyanjungku, memuliakanku. Nah, kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah jawab, itu hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Ini setengah untukku dan setengah lagi untuk hambaku. Setengah lagi untukku, setengah lagi untuk hambaku. Nah, kenapa dikatakan Al-Fatihah itu dibagi jadi 2 bagian? Jadi dari kalimat Alhamdulillah sampai iyyaka na'budu itu haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin itu haknya hamba. Makanya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa saja yang ia minta. Makanya poin terbesar yang antum ingat ketika membaca Al-Fatihah adalah karena ini adalah rukun salat.
maka antum harus merasakan antum itu lagi dialog dengan Allah. Karena itulah ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sangat dianjurkan untuk membaca secara ayat per ayat. Itu. Dan ayat per ayat inilah yang disunnahkan kalau kita baca secara umum sebenarnya juga. Karena sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah, dia berkatakan dan Nabi SAW yuqaddiu qira'atahu ayat-ayat. Nabi itu membaca Al-Quran itu ayat per ayat. Kemudian beliau mengasih contoh dari surat Al-Fatihah ini. Nah, yang kedua, kalau antum udah baca ayat per ayat, rasakan ketika dialog dengan Allah. Yang kedua itu rasain antum itu lagi berdoa. Ya, antum lagi berdoa kepada Allah. Terutama di lafaz ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini rasain ketika kita berdoa. Maka inilah di antara penyebab salat kita itu akan terasa jauh lebih nikmat. Gitu. Karena kita mengerti ketika kita mau salat, kita mau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau dari sisi keutamaan doanya. Nah, lalu kita masuk di ruku, Anda singgungan dulu antum global dari depan ke belakang keutamaannya, baru nanti terus lagi kita akan singgungkan dari sisi lapas-lapasnya. Anda sekali lagi lapas-lapas doa ini nanti akan kita singgungkan dulu yang punya keutamaan. Itu yang baru kita jelaskan syarahnya, baru nanti kita masuk yang tidak punya keutamaan. Nah, lalu setelah kita berdiri dan baca Al-Fatihah, maka kita masuk di ruku. Nah, kalau yang udah Anda singgungkan pada antum di bab sifat salat Nabi, ruku itu adalah termasuk di antara rukun salat. Lalu dari ruku ini ada beberapa bacaan yang bisa kita baca. Itu kurang lebih ada sekitar 5 doa ruku. Nah, ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, kalau yang pendek yang udah sering antum baca itu adalah yang bunyinya Subhana rabbiyal azim. Nah, pertama kita lihat dari sisi lafaz ini ya. Dan kalau dari sisi lafaz kalau riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman, maka kita mendapatkan lafaznya itu adalah sampai azim saja. Ya. Diriwayatkan an Hudzaifah bin al-Yaman annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya yaqulu fi ruku'ihi, maka beliau membaca di waktu ruku'nya itu subhana rabbiyal azim. Fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ini bunyinya. Wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa indaha fas'ala. Tidaklah beliau melewati ayat-ayat rahmat, maka beliau meminta. Makanya kita kalau ngerti artinya ketika kita sampai ayat-ayat rahmat, kita dianjurkan berdoa. Wala bi ayati adzabin illa waqafa indaha fata'awwadha. Dan tidaklah beliau sampai dengan kepada ayat-ayat azab, maka beliau itu berhenti baca, kemudian memohon doa perlindungan. Misalnya kalau beliau sampai ke ayat-ayat neraka, maka beliau berhenti, kemudian beliau baca Allahumma inni a'udzubika minan nar. Itu lafaz, ini lafaz Abu Daud. Sementara dalam lafaz Imam Muslim, diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila." Suatu malam aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada suatu malam ya. Fatatahal Baqarah. Kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah. Ini di salat malam. Fakultu, lalu aku berkata, yarka'u indal mi'ah. Semoga beliau itu ruku di ayat yang ke-100. Itu mama doa, tahu beliau lanjutin bacaan. Fakultu, kemudian aku berkata, yusalli biha fi raqatin. Itu. Kemudian beliau itu salat membaca Al-Baqarah itu dalam 1 rakaat. Itu ya. Jadi beliau baca 1 rakaat. Ini belum selesai. Famada fakultu yarka'u biha. Itu. Kemudian semoga beliau itu ruku di selesai Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Mabtahatah Nisa. Beliau lanjutkan ke surah An-Nisa. Lalu kata Hudzaifah, beliau melanjutkan ke surat Ali Imran. Itu. Bayangin Nabi itu 1 rakaat bacanya Al-Baqarah, lalu An-Nisa, Ali Imran, lalu belum bacaan Nisa. Ya.
Ini satu sholat. Fayaqra'uha mutarassilan. Itu. Kemudian beliau membaca itu dengan standar biasa. Kalau apabila beliau membaca sampai kepada ayat tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bisu'alin salah. Kalau beliau sampai kepada ayat-ayat yang tipenya permintaan, maka beliau meminta kepada Allah. Wa idza marra bita'awudin ta'awwadha. Kalau beliau sampai kepada ayat yang sifatnya perlindungan, beliau meminta perlindungan. Tamaraka, kemudian beliau rakaat. Faja'al yaqul, gitu. Kemudian beliau membaca Subhana rabbiyal azim. Ini beliau baca. Apa kata Hudzaifah? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Lama ruku beliau itu setara kurang lebih selama beliau berdiri. Allahu Akbar. Coba lihat. Beliau membuka Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa. Ya kan? Itu udah berapa juz? Kata Hudzaifah apa? Lama ruku beliau selama lama berdirinya. Itu. Semakal, kemudian belum baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian belum baca sami Allahu liman hamidah. Semakama tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian beliau lama berdiri kurang lebih selama beliau ruku. Jadi Al-Fatihahnya berdiri baca ayat segitu, ruku segitu, lalu tidak segitu. Semasa sajadah, kemudian beliau sujud. Maka belum baca subhana rabbiyal a'la, belum baca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu qariban min qiyam. Lama beliau sujud kurang lebih selama beliau berdiri. Jadi Nabi itu bisa sholat 2 rakaat itu sampai dengan subuh. Hanya 2 rakaat saja. Nah, ini dalam riwayat Hudzaifah ibnul Yaman. Maka inilah doa yang paling banyak kita ketahui riwayatnya. Nah, sementara memang dalam riwayat lain kita juga melihat ada tambahan kalimat al-azim, ya. Ada tambahan lafaz al-azimnya. Itu jadi subhana rabbiyal azim, tambahan wa bihamdi maksudnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini memang ada lafaz lain. Nah, kalau kita baca subhana rabbil azim itu sebanyak 3 kali, maka itu ada dalam lafaz dalam lafaz Ibnu Majah yang bunyinya adalah an Hudzaifah bin Yaman anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mendengar Nabi membaca ketika beliau rukuk subhana rabbil azim 3 marrat. Beliau membaca subhana rabbil azim itu sebanyak 3 kali. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Beliau membaca subhana rabbiyal a'la juga sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau dari sisi bacaan. Riwayat lain memang boleh untuk kita tambahkan dengan lafaz wa bihamdih. Ya. Nah, tapi kalau berbicara yang lebih sahihnya, maka ini yang diriwayatkan dari lafaz Imam Muslim, lalu juga Abu Dawud, juga lafaz dari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka yang kita dapatin adalah tidak pakai lafaz wa bihamdi. Tapi dalam riwayat lain juga kita bisa memakai lafaz wa bihamdi. Kalau dari sisi keutamaan, maka kita tidak mendapatkan keutamaan secara khusus di dalam lafaz doa ini. Kecuali nanti keutamaan yang kita dapatkan adalah dari sisi lafaznya. Karena ini adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti insya Allah dari ketika kita mengupas baru kita akan lebih rinci kupas dari sisi kandungannya. Lalu rukuk sekali lagi adalah tempat kita diperintahkan mengagungkan Allah. Karena itu Nabi sabdakan fa'amr rukuk fa'azimu bihi rabb. Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Allah. Makanya kita ketika rukuk dan sujud itu dilarang membaca Al-Qur'an karena kondisi Al-Qur'an itu adalah agung. Maka kita dilarang membacanya itu ketika kita merendahkan diri. Ya, ketika kita karena ruku dan sujud adalah bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu di satu sisi itu yang itu menyebabkan seorang muslim itu haram untuk ruku dan sujud kepada selain Allah. Ya. Ya, haram untuk ruku dan sujud kepada selain Allah. Nah, lalu lafaz kedua
Itu yang ini bisa kita baca. Kalau tadi subhan rabbil azim kita hanya dibaca di waktu ruku, subhan rabbil a'la itu sujud. Tetapi nanti kita dapetin bahwa di dalam bacaan ruku dan sujud itu ada yang sama dari sisi bacaannya. Yaitu yang sama dari sisi bacaan adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada 3 dari bacaan ruku ini yang sama dengan bacaan sujud. Itu yang pertama adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu yang kedua yang bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Dan yang ketiga adalah subhanadzal jabarut wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini lafaz-lafaz yang 3 lafaz ini adalah bacaannya itu sama. Nah, kalau kita lihat dari sisi riwayat-riwayat lain itu, maka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ini itu turun, Nabi dianjurkan baca ini setelah turun surat An-Nasr ya. Yaitu dalam lafaz Imam Bukhari diriwayatkan dari Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu ruku dan sujud beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, dalam riwayat lafaz lain dijelaskan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi. Tidaklah Nabi salat suatu salat setelah beliau turun ayat idza jaa nasrullah wal fath, ini surah An-Nasr ini. Setelah turun idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha, melainkan beliau selalu membaca ya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu. Dalam lafaz Imam Muslim kana Rasulullah SAW yuktiru ayyakula fi ruku'i wa sujudi. Beliau itu sering di waktu ruku' dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwalul Qur'an. Beliau mengambil lafaz ini juga dari Al-Qur'an. Nah, di sini berarti secara khusus keutamaan doa ini adalah doa yang kita sangat dianjurkan untuk membacanya. Itu dalam lafaz Imam Muslim. Dalam lafaz Muslim dari Aisyah lain bunyinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini sebelum beliau wafat. Ya. Apa yang beliau baca subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini beliau salah satu doa bagi antum yang udah masuk usia tua. Ini sangat dianjurkan untuk rajin baca doa ini. Ya. Jadi bacanya apa? Subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat itu. Aisyah berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathat ka ahdathaha taquluha wa Rasulullah, kalimat apa ini yang sering kau baca?" Gitu kan. Maka Nabi menjawab, "Ju'ilat li alamatan fi ummati idza ra'aituha faqultuha." Aku dijadikan apabila aku melihat tanda pada umatku maka aku dianjurkan membacanya. Apa itu? Idza jaa nasrullah wal fath. Jadi ketika turun surah Al-Fath. Dalam ayat lafaz lain juga lafaz Imam Muslim. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala alaihi idza jaa nasrullah wal fath yusalli salatan illa da'a." Aku tidak pernah melihat Nabi selama ini setelah turun surah Al-Fath melainkan kapanpun beliau salat maka beliau membaca doa subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ini ada beberapa variasi lafaz ya. Itu beberapa variasi lafaz ini nanti kalau kita pakai laptop baru nanti jelasin nanti variasi lafaz, karena kalau dari buku-buku lain itu nggak ketemu lafaz ini. Ya, ini pakai kitab yang berjudul Ittikhaful Muslim bi Syarih Hisnul Muslim. Ini adalah syarah dari Hisnul Muslim. Ini semua lengkap syarah-syarah doa. Itu kurang lebih ada sekitar 1.800 halaman. Ini kalau totalnya 2.000 halaman nih kitabnya. Itu jadi tebal kitabnya. Nah, makanya ini syarah doa yang paling komplit. Lalu dalam lafaz lain juga diriwayatkan dari Aisyah. Nah, qala ibtaqattu Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at lailah. Aku satu malam itu kehilangan Rasulullah SAW. Fadhanantu annahu dhaba ila ba'di nisa'i. Aku nyangka beliau itu
mendatangi salah satu istri beliau. Fatahassastu, kemudian aku meraba-raba, meraja'tu, kemudian ketika aku meraba-raba, fa idza huwa raqiun aw sajid, aku mendapati beliau sedang ruku atau sujud. Yaqul, kemudian beliau membaca, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, ini jadi lafaznya. Kalau selama ini kan lafaz yang kita tahu bunyinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, dalam lafaz lain itu doanya subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi Anda lihat lafaz subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, ini dari sisi variasi lafaz ya. Itu. Lalu fakultu bi abi anta wa ummi. Bapak dan ibuku jadi tebusan. Inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhir. Kau berada dalam satu kondisi, aku berada dalam kondisi lain. Artinya Aisyah lagi tidur, Nabi itu lagi salat gitu kan. Nah, dalam lafaz lain juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud qala lamma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a nasrullah wal fath. Manakala udah turun kepada Nabi surah Al-Fath ini. Ayat ini turun juga bahwa tanda itu Nabi sebentar lagi akan wafat ya. Kana yukthiru idza qara'aha wa raka. Maka beliau banyak membaca doa ini itu, dan beliau juga membacanya ketika ruku. Apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Ini lafaz lain ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Ini boleh baca sebanyak 3 kali. Itu di waktu ruku. Nah, secara umum kalau doa ruku subhana rabbiyal azim itu, ini boleh dibaca sekali. Boleh kita membacanya sekali. Tapi juga boleh untuk diulang-ulang. Itu sebanyak-banyaknya. Minimal 3 kali. Itu adalah untuk kita tumakninah. Jadi bacaan 3 kali itu udah menunjukkan kita sudah tumakninah. Gitu. Nah, kita sampai jam berapa perkiraan? Kenapa? Lagi BAB. Ada. Ada yang lain? Kita masih lanjut dulu. Oke, karena kita hari ini sampai di ruku dulu ya. Kita ada di ruku. Itu. Lalu berikutnya itu, dari sisi variasi lafaz doa, kalau kita lihat dari lafaz doa ini, itu berikutnya itu adalah kita membaca sekali lagi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu. Ini adalah salah satu di antara bacaan doa. Maka secara khusus ini tidak punya keutamaan kalau dari sisi lafaz doa ini. Ini diriwayatkan dari Mutarrib ibnu Abdullah ibnu Sikhir, itu anna Aisyah, itu diriwayatkan dari Aisyah, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi. Nabi membaca di waktu beliau ruku' dan sujud, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini yang beliau baca, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Adapun lafaz yang satu lagi bunyinya adalah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ini diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i. Itu apa yang beliau baca. Ini kebanyakan beliau juga bacanya itu ketika beliau salat malam. Itu sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asja'i, dia berkata, "Kumtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Aku pernah salat pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Al-Baqarah, maka beliau membaca surah Al-Baqarah, la yamurru bi ayati rahmati illa waqafa fasala. Tidaklah beliau sampai kepada ayat rahmat, maka beliau berhenti baca, kemudian berdoa. Pada yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fatawada. Tidaklah beliau sampai kepada ayat adab, maka beliau berhenti, kemudian berlindung. Semarok abi qadri qiyami. Kemudian beliau ruku sekadar lama beliau berdiri. Yaqulu fi ruku'ihi, kemudian beliau membaca 2 ruku, subhanadzil jabarut wal malakuti wal kibriya wal azamah.
Maka beliau membaca doa ini, Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Semasa jada biqadri qiyamih. Kemudian beliau berdiri i'tidal selama beliau ruku'. Tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Kemudian beliau membaca di waktu beliau ruku' seperti itu. Tsumma qama faqara'a bi Ali Imran. Kemudian beliau berdiri lalu membaca Ali Imran. Tsumma qara'a suratan. Kemudian beliau membaca sebanyak satu surat. Nah, ini lafaznya. Adapun yang agak panjang ini kalau yang masih pendek-pendek. Adapun lafaz yang paling panjang doa ruku itu bunyinya adalah dengan beberapa tambahan variasi. Lafaznya itu yang satu bunyinya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu asy'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bi qadami. Nah, ada tambahan lain billahi rabbil alamin. Nah, ini dari sisi variasi dari bacaan doa ruku. Nah, kalau ruku sekali lagi, kalau dari ruku ini secara gerakan yang banyak keutamaannya. Pertama itu adalah di waktu ruku kita mengagungkan Allah, lalu juga di waktu ruku dosa-dosa kita jatuh berguguran. Itulah yang Nabi SAW sabdakan, innal abda idza qama yusalli, seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidunubihi kulliha, semua dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. Kalau dia adalah ra'si wa atiqai, lalu dosa-dosanya itu diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajada, setiap kali beliau ruku dan sujud, setiap kali kita ruku dan sujud, itu saqatat anhu, maka dosa-dosanya itu jatuh berguguran. Nah, ini dari sisi keutamaan ketika kita berdiri ruku. Nah, lalu setelah kita ruku, maka kita membaca doa. Itu tidak ingat di dalam perpindahan rukun ke rukun itu kita membaca dua. Yang pertama kita membaca adalah namanya takbir yang disebut dengan takbir intiqal. Yang kedua kita membaca namanya tasmi'. Jadi perpindahan rukun ke rukun itu mayoritasnya kita membaca adalah takbir. Yang berbeda itu hanya di ketika kita membaca doa i'tidal, yaitu kita membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah itu, maka ada satu sunnah yang kita disunnahkan untuk kita baca ketika kita mengangkat dari ruku. Ya, gitu. Setelah kita baca sami Allah ini, kapan membaca sami Allah? Ingat, Anda udah sering singgungkan bahwa takbir intiqal itu dibaca di saat perpindahan. Nggak boleh orang itu ruku dulu baru baca Allahu Akbar. Nggak boleh dia sujud dulu baru baca Allahu Akbar. Tapi terjadinya perpindahan. Jadi bermulainya ketika kita bergerak turun ruku, selesainya itu adalah ketika kita sudah ruku. Jadi jangan sampai nanti ruku dulu. Apalagi imam gara-gara takut didahului oleh makmum, akhirnya yang terjadi apa? Dia ruku dulu baru baca takbir. Dia sujud dulu baru baca takbir. Ini yang keliru. Ya. Sama juga di sami Allah. Ini kapan kita bacanya? Dijelaskan hina yarfa'u sulbahu minar ruku, di saat beliau mengangkat kepala dari ruku. Jadi ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka itu baru kita membacanya. Dan ketika kita sudah berdiri tegak, maka baru kita membaca doa i'tidal. Nah, doa i'tidal ini akhwatul iman ada kurang lebih sekitar 9. Gimana? Ada kurang lebih sekitar 9. Kita bisa membaca dari sisi variasinya bacaannya. Nah, di dalam doa i'tidal ini hanya ada 2 yang punya keutamaan. Ya, yang lainnya itu tidak dijelaskan secara khusus keutamaannya. Yang pertama yang punya keutamaan adalah ini kita baca di waktu kita salat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Abu Musa al-Asy'ari. Itu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka adalah kalian mengucapkan. Nah, itu perhatiin ucapannya. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya. Ini bunyinya Allahumma
Rabbana lakal hamd. Jadi bacanya ini doang. Itu. Lalu Nabi sabdakan fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Ya. Ini keistimewaan lafaz ini. Makanya ini dibaca kapan? Berarti ini kita membacanya ketika salat berjamaah. Nah, ini lafaznya pendek. Lalu ini doang iya. Lalu kalau kita membacanya ulang-ulang. Misalnya imam udah berdiri. Kan kadang-kadang imam membaca tambahan yang lain. Sementara kita membaca yang ini, maka kita dianjurkan untuk mengulang-ulang terus bacaan. Sama juga ketika kita ruku. Apabila imamnya belum iktidal dan kita sudah membaca doa subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka terus ulang-ulang sampai dengan imam iktidal. Ya. Jangan nanti kalau imamnya iktidal kita udah selesai kita diam aja. Nah, ini juga tidak dianjurkan seperti ini. Itu. Di dalam salat itu tidak ada bacaan yang kosong. Itu. Jadi ini kita baca, ini pendek sekali lagi. Allahumma Rabbana lakal hamd. Antum perhatiin lafaznya, karena nanti ada lafaz yang variasi. Adapun lafaz variasi ini sekali lagi 4 model. Jadi yang bisa kita baca, yang pertama bunyinya Rabbana lakal hamd, yang kedua Rabbana walakal hamd, dan yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamd, dan yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini jadi variasi ini perlu antum untuk mengetahui variasi ini. Tapi yang punya keutamaan riwayatnya hanya lafaz yang ketiga lakal hamd. Nah, adapun lafaz yang kedua yang punya keutamaan diriwayatkan dari Rifai bin Rafi Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, yang dia berkata suatu hari kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamid. Lalu seorang di belakang beliau membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Berarti lafaz Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini lafaznya. Jadi kalau Anda melihat tadi di doa istiftah, kalau doa istiftah itu bunyinya alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Jadi kalau Allahumma Rabbana walakal hamd antum ganti dengan lafaz alhamdulillah, maka jadilah dia doa istiftah. Ya, bedanya cuma di Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Ada tambahan lafaz mengatakan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan ini lafazan tambahannya. Maka Nabi beliau selesai salat. Selesai salat beliau bertanya, "Man yang mutakallim bi kalimati kadza wa kadza?" Tadi yang membaca kalimat ini siapa? Gitu. Nabi menjelaskan sakatal kaum, jamaah pun pada diam. Mungkin takut gitu dengan apa yang beliau baca gitu kan. Lalu kemudian Nabi berkata lagi, sesungguhnya dia tidak mengucapkan sesuatu yang keliru. Maka lalu Nabi bersabda, ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadiruna ayyuhum taktubuha awwal. Aku melihat 12 malaikat bid'ah wa 30 itu kurang lebih 30 sekian malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat kalimat tersebut. Nah, kalau Allah berkabi alhamdulillah hamdan katsiran di dalam riwayat untuk salat di istiftahnya, keutamaannya aku melihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mengangkat kalimat tersebut. Nah, kalau di waktu i'tidal itu maka aku melihat 30-an malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat kalimat tersebut. Nah, ini kalau dari sisi lafaz doa i'tidal. Nah, adapun doa i'tidal yang paling panjang itu bunyinya adalah Allahumma. Kalau yang Nabi salat malam ya, kalau di salat malam
ini kepada para jamaah. Kalau salat malam itu lapas doa i'tidal itu berbeda ya. Hanya ide salat malam nih. Dan antum perlu amalkan sunnah ini karena ini termasuk di antara sunnah yang sangat jarang sekali diamalkan di tengah kaum muslimin, yaitu diriwayatkan dari Huzaifah ibn al-Yaman bahwasanya ia melihat Rasulullah SAW mengerjakan salat kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku. Waktu berdiri beliau adalah selama waktu rukunya, kemudian beliau membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamd. Jadi li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamd. Bacaan ini bisa antum ulang-ulang terus bacaan ini selama berdiri. Nah, ini dari sisi bacaan yang kita baca. Adapun doa yang paling panjang dari doa i'tidal bunyinya Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ala tana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi mikal jadd. Nah, ini dari sisi variasi bacaan salat yang kita baca. Nah, ini ikhwatul iman, kali ini ana sampaikan dulu di doa i'tidal itu kan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ada yang terjemah yang bertanya? Silakan. Ada Ustaz, pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah surat Al-Baqarah? Gimana? Pertanyaan Ustaz, apakah surat Al-Baqarah yang dibaca Rasulullah SAW ketika beliau sholat sunnah? Dan itu Ustaz. Iya, belum baca surah Al-Baqarah di waktu sholat malam ya. Jadi makanya sholat itu, kalau malam itu kita dianjurkan bacaannya itu panjang. Untuk beliau itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Jadi kalau memang kita nggak hafal, bisa membaca lewat mushaf. Itu kalau untuk surah Al-Baqarah. Ya. Tanya kedua Ustaz. Wallahu a'lam. Saya Ustaz bertanya pertama, ketika membaca ayat tentang neraka, kita disunahkan berdoa. Bagaimana tata caranya? Apakah perlu mengangkat tangan atau tidak, Ustaz? Tidak harus. Belum salat itu, sahabat yang meriwayatkan salat Nabi ini, itu tidak menjelaskan Nabi mengangkat tangan. Gitu. Berarti beliau cuma membacanya aja. Sementara kalau kita lihat riwayat-riwayat lain itu, kan Nabi kalau berdoa mengangkat tangan. Ya. Bolehkah membaca variasi bacaan dalam satu ruku, Ustaz? Dalam satu ruku ya? Ya. Jadi kita baca misalnya variasinya itu kita bisa baca misalnya ke ruku pertama Subhana rabbiyal azim, ruku kedua Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ruku ketiga kita bisa baca Subhanadzil jabarut. Boleh divariasikan seperti itu enggak apa-apa. Ya. Atau misalnya salat pertama nanti kita salat wajib baca doa ini, lalu di salat sunnah kita baca doa ini, lalu di salat duha kita baca doa ini. Nah, itu boleh variasi, tapi jangan ditentuin nanti kalau salat duha harus baca ini doang, itu enggak boleh. Itu intinya di setiap salat itu kita dianjurkan membacanya secara bervariasi. Gitu. Ya. Pertanyaan lagi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apakah pada saat membaca salah satu ayat Al-Fatihah ada kekeliruan, apakah boleh diulang? Seperti Alhamdulillah. Kadang selalu ada dahak, jadi terbaca menjadi kha, bukan ha. Ya. Kalau itu kita karena faktor tidak sengaja, itu maka tidak mengapa. Tidak mengapa gitu kan. Tapi kalau kita memang sengaja, ini kan yang lebih berat gitu kan. Ya. Itu. Jadi kita tidak boleh untuk kalau karena faktor nggak sengaja itu sih nggak apa-apa. Tapi kita udah tahu bahwa ini adalah huruf ha bukan huruf kha. Gitu kan. Ya. Ustaz, dan terakhir Ustaz ini pada waktu itu saya sholat di belakang imam membacaannya takbirnya tidak lengkap Ustaz. Seperti contohnya Allahu Akbar gitu Ustaz. Nggak pakai bar. Nah itu masjid tersebut
memang imamnya kebiasaan seperti itu, Ustaz. Apakah kita sholat seperti itu diulang lagi di rumah, Ustaz, apa tetap sholat udah berlalu, Ustaz? Nah, makanya di sini sebenarnya pentingnya imam itu ngerti. Yakinnya itu sih dia barnya itu dipelanin. Ya. Kadang-kadang ada di antara yang seperti itu. Allahu Akbar. Jadi barnya itu ada dipelanin. Gitu. Nah, ini yang keliru pola ngamalin seperti ini gitu kan. Karena sahabat yang meriwayatkan doa-doa ini, takbir Nabi itu jelas gitu kan. Kita tidak dapetin gaya seperti itu. Kalau dia meyakini gayanya seperti itu, ini yang rawan. Bahwa kayaknya gaya Nabi itu seperti itu. Padahal sahabat yang mendengar Nabi itu baca takbirnya itu jelas. Dari perpindahan riwayat-riwayat, perpindahan ruku-ruku itu adalah takbir kita harus jelas. Dan itu juga sebagai bentuk pengajaran gitu kepada anak-anak, mungkin ada yang sambil ikut sholat. Ya. Itu jangan sampai nanti kita berkeyakinan pokoknya kalau bacanya gayanya gitu. Allahu Akbar, lalu Allahu Akbar, lalu kayak aknya aja yang kedengaran tapi barnya kurang kedengaran. Nah, ini yang pola seperti ini yang keliru gitu kan. Jadi harus takbirnya itu jelas gitu ya. Nah gitu ya. Ustaz. Ada yang mau tanya lagi ya? Oke. Nah, coba ditanyain aja. Sebentar. Di WA nggak ada, Ustaz. Nah, coba mungkin ada yang langsung bertanya, Gitu. Ada yang langsung bertanya nggak? Bisa buka Bang kita? Ini ada Ustaz. Ada Ustaz. Ustaz, jika sholat tidak boleh kosong ayatnya. Kalau imamnya dia bagaimana? Ini tulisannya nggak jelas. Jika sholat tidak boleh kosong ayatnya, kalau imam medium itu gimana, Ustaz? Kalau imam medium. Bukan baca kosong ayat ya. Jadi kita dari sisi perpindahan itu contoh gini. Imam lagi ruku, ya kan? Kita bacaannya pendek, cepat lagi. Sementara imam bacaannya panjang. Kalau kita udah baca 3 kali, coba, berarti kan kita yang duluan selesai dibanding imam. Mungkin imam agak lama rukunya. Karena memang, lalu kita kalau udah selesai 3 kali, imam belum i'tidal, ngapain? Diam. Nah, itu tidak dianjurkan. Maka yang dianjurkan adalah ulang-ulang terus bacaan. Jadi bacaan itu terus-terus kita ulang-ulang sampai imam tidak. Sama juga nanti di waktu sujud. Gitu. Nah, kalau kita udah selesai, nanti misalnya sama juga nanti misalnya contoh ketika antum sholat, ya, zuhur atau asar. Ya. Ketika kita sholat zuhur atau asar, antum udah selesai baca Al-Fatihah, udah selesai baca surat. Lalu imamnya belum ruku-ruku. Ngapain kita? Gitu kan. Nah, maka saat itu nggak boleh diam. Jadi kalau udah itu, ambil surat baru. Ya, ambil surat baru. Selesai surat itu, imamnya belum ruku juga, ambil terus suratnya. Sampai imamnya ruku. Gitu. Nah, ini yang kita nggak boleh diam aja. Nanti ngerundel lama banget imam sholat gitu. Nah, ini jadi kita jangan diam di saat seperti itu terus. Kita membaca. Dan mengulang-ulang terus bacaan. Gitu. Jadi kayak 2 ruku itu tidak harus 3 kali. Gitu. Sekalipun sholat udah sah. Tetapi yang lebih tumanina adalah 3 kali. Gitu. Dan boleh lebih dari itu untuk kita mengulang-ulang. Karena ritme sholat Nabi itu adalah berdiri, sebagaimana diriwayatkan Bara' bin Azib itu, ritme sholat Nabi itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, duduk sebelum salam dan setelah salam itu waktunya hampir sama. Jadi kalau kita berdiri, coba aja antum sekarang kalau baca Al-Fatihah, itu 7 ayat, lalu baca surat, yang kita ambil surat An-Nas, itu adalah 6 ayat, berarti 7 plus 6 udah 13 kan? Berarti baru mendekati rukunya Nabi adalah kalau kita ulang Subhana Rabbiyal Azim itu sebanyak 13 kali. Itu baru menyamai ritme salatnya Nabi. Gitu. Berdiri dan rukunya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada lagi satu lagi Ustaz.
Ya. Apakah boleh membaca surah-surah setelah Al-Fatihah dengan urutan terbaik dari Al-Quran? Misalnya, rakaat pertama Al-Kafirun, terus rakaat kedua surat Quraisy. Gitu, Ustaz? Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dari sisi kebaliknya itu. Karena kita kan kebanyakan kadang-kadang nggak hafal urutan surat. Ya. Lagi, Ustaz. Itu tidak mengapa. Ya. Jadi saat imam membaca surat Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah makmum membaca surat sendiri ya Ustaz, tidak mendengarkan imam. Tidak. Kalau itu kita dengerin. Ya. Kalau di sholatnya itu adalah sholat jariyah. Itu. Jadi kalau dalam sholat jariyah kita dianjuri dengerin, karena Allah berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu." Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Pahala kita sama antara yang membaca dan mendengar. Sama pahalanya dalam baca dan dengar. Nah, ini ada perintah, kecuali kalau di sholat jariyah. Sholat jariyah, maka kita membaca suratnya. Kalau membaca surat secara hukum itu sunnah, maka intinya kalau kita udah selesai baca Al-Fatihah dan ruku, maka itu salat itu sah. Lalu menganjurkan kita membaca. Dan pola suratnya itu adalah rakaat pertama itu lebih panjang dibanding rakaat kedua. Tetapi sekali boleh lebih panjang yang kedua dibanding yang pertama. Tapi secara umum lebih panjang dibanding yang di bacaan yang pertama. Ada secara khusus di rakaat pertama dengan kedua, ya, dibanding rakaat kedua. Ini secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ya Ustaz, ada yang mau tanya? Ya, saya tanya langsung. Terus? Ya. Mas Kus ya, mau tanya ya? Halo? Tapi Ustaz, Anda rasa udah ada lagi Ustaz? Cukup Ustaz? Nah, oke. Kalau memang tidak ada, enak diingetin sampai mana pembahasannya nanti ya. Kan ini memang pembahasannya itu ada agak panjang pembahasannya, belum kita singgung. Nanti kalau udah nyambung kandungannya luar biasa ini. Insya Allah nanti akan buat buku secara khusus ini untuk kandungan bacaan salat ini. Biasa, tahun ini akan selesai berapa buku. Jadi sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.